Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dila Cindiasa Putri, NIM 1820310168. Di sini kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi mengenai pegadaian syariah. Adapun poin-poin yang akan kita bahas adalah yaitu yang pertama pengertian tentang pegadaian syariah. Apa sih itu pegadaian syariah? Nanti disampaikan oleh saudara Muhammad Syarofun Nafi. Terus nanti juga ada manfaat dan tujuan pegadaian syariah itu sendiri. Akan saya jelaskan sendiri. Untuk yang syarat, rukun, akad, operasional pegadaian syariah, dan perbedaan pegadaian syariah beserta konvensional nanti akan disampaikan atau dijelaskan oleh saudari Fajrin Nurlaili. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Syarofun Nafi dengan NIM 18203101193 dari kelas MBS 5E akan menerangkan tentang pegadaian. Pengertian pegadaian syariah. Definisi gadai atau rohen. Rohen adalah menahan barang jaminan pemilik, baik yang bersifat materi atau manfaat tertentu sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang diterima memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atas bagian hutangnya dari para penggadai tersebut apabila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar hutang tepat pada waktunya. Sedangkan pegadaian menurut kitab Fathul Qorib dalam Faslun fi Akami Rohen wahwa lugatan as-subut, dalam bahasa artinya bermakna tetap. Sedangkan basyar'an ja'alu aini maliyatin wasikotan bidani yustaufa minha inda ta'duril wafa. Dan secara syara adalah menjadikan benda yang berharga sebagai jaminan hutang yang akan digunakan untuk melunasi hutang tersebut ketika sulit untuk melunasinya. Landasan hukum pegadaian syariah ada tiga. Satu, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283 yang bunyinya seperti ini. Silakan ayatnya dicari sendiri ya sama terjemahnya. Dan hadis riwayat oleh Bukhari dan Zarqi dalam Hakim. Dan yang ketiga, untuk tujuan pegadaian syariah. Tujuan pegadaian syariah itu sendiri, saya akan menjelaskan ada 4 tujuan. Yang pertama yaitu turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Jadi salah satu tujuan pegadaian syariah ini itu untuk turut serta membantu program pemerintah di bidang ekonomi. Untuk yang poin kedua, pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Mungkin dari teman-teman ada yang belum paham apa sih praktik ijon. Jadi praktik ijon ini itu adalah suatu bentuk bisnis dengan sistem gadai yang meresahkan masyarakat, khususnya untuk masyarakat pedesaan. Karena apa? Karena itu akan membuat masyarakat terus terlilit hutang dan dan ekonomi masyarakat di pedesaan itu semakin menurun. Untuk yang poin ketiga, tujuannya yaitu untuk pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman atau pembiayaan berbasis bunga. Dan yang terakhir, membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat yang mudah. Untuk manfaat pegadaian syariah, untuk pegadaian syariah itu sendiri ada 2 manfaat. Yang pertama manfaat bagi nasabah dan juga yang kedua manfaat bagi perusahaan. Saya akan menjelaskan manfaat yang bagi nasabah dulu. Manfaat bagi nasabah itu yang pertama, tersedianya dana dengan prosedur yang lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan atau kredit perbankan. Jadi
Kalau misal masyarakat pinjam di Pegadaian, pinjam uang di Pegadaian, itu prosedurnya relatif lebih mudah dengan dengan proses yang lebih cepat dibandingkan pinjam di perbankan. Untuk yang kedua, nasabah mendapatkan manfaat penaksiran nilai barang bergerak secara profesional. Dan yang ketiga, mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya. Karena kalau di Pegadaian Syariah, kalau di Pegadaian itu kan pasti kita barang berharga kita dititipkan sama Pegadaian Syariah, nanti kita akan mendapatkan nominal uang untuk dipinjamkan kepada kita gitu. Jadi Pegadaian Syariah insya Allah lebih aman dan dapat dipercaya. Adapun manfaat bagi perusahaannya itu sendiri yaitu yang pertama, penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana. Dan yang kedua, penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah yang memperoleh jasa tertentu. Terus yang terakhir yaitu pelaksanaan misi Pegadaian sebagai BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur yang relatif sederhana. Jadi saya rasa manfaat dari Pegadaian Syariah itu udah lumayan paham untuk kita mengertinya. Demikian tujuan dan manfaat Pegadaian Syariah yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Fajri Nurlaili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajri Nurlaili, NIM 18203101990. Saya akan menjelaskan tentang akad perjanjian Pegadaian Syariah. Yang pertama yaitu Qard Al-Hasan. Akad ini digunakan nasabah untuk tujuan konsumtif. Oleh karena itu, nasabah dikenakan biaya perawatan dan penjagaan barang gede tersebut. Yang kedua yaitu akad mudharabah. Akad ini diberikan bagi nasabah yang ingin memperbesar modal usahanya. Yang ketiga yaitu akad bai muqayyadah. Diberikan kepada nasabah untuk kepentingan produktif, seperti pembelian alat kantor dan modal kerja. Yang keempat yaitu ijarah. Kemudian selanjutnya yaitu proses operasi Pegadaian Syariah. Yang pertama, nasabah meminjamkan barang kepada Pegadaian Syariah untuk mendapatkan pembiayaan. Yang kedua, Pegadaian Syariah dan nasabah menyetujui akad gadai mengenai berbagai hal, seperti biaya admin, tarif jasa simpan, pelunasan, dan lain-lain. Yang ketiga, Pegadaian Syariah menerima biaya admin yang dibayarkan di awal transaksi. Untuk jasa simpan dibayar pada saat pelunasan. Kemudian yang keempat yaitu nasabah melunasi barang yang digadaikan sesuai akad, pelunasan penuh, ulang gadai, angsuran, atau tebus bagian. Kemudian mengenai perbedaan Pegadaian Syariah dan konvensional. Perbedaan yang pertama, dalam Pegadaian Syariah, biaya admin berdasarkan golongan barang. Pegadaian konvensional juga berdasarkan golongan barang. Kemudian yang kedua, Pegadaian Syariah 1 hari dihitung 5 hari. Sedangkan untuk Pegadaian konvensional 1 hari dihitung 15 hari. Yang ketiga, Pegadaian Syariah jasa simpanan berdasarkan taksiran. Sedangkan Pegadaian konvensional berdasarkan uang pinjaman. Selanjutnya, dalam Pegadaian Syariah, apabila pinjaman tidak dilunasi, barang akan dijual kepada masyarakat. Sedangkan dalam Pegadaian konvensional, barangnya akan dilelang. Perbedaan selanjutnya, dalam Pegadaian Syariah, uang pinjaman golongan A sebesar 90%, sedangkan untuk golongan B, C, D sebesar 90% juga. Dalam Pegadaian konvensional, golongan A sebesar 92% dan golongan B, C, D sebesar 88-86%. Selanjutnya, dalam Pegadaian Syariah, penggolongan nasabah yaitu DKMIL, sedangkan dalam Pegadaian konvensional PNIDL. Selanjutnya, dalam Pegadaian Syariah,
jasa simpan dihitung dengan konstanta dikali taksiran, sedangkan dalam pegadaian konvensional dihitung dengan sewa model dihitung dengan persentase dikali uang pinjaman. Selanjutnya, dalam pegadaian syariah, jangka waktu maksimalnya 3 bulan, sedangkan untuk pegadaian konvensional, jangka waktu maksimalnya 4 bulan. Dalam pegadaian syariah, uang kelebihan sama dengan hasil penjualan, dikurangi uang pinjaman dan jasa penitipan, serta biaya penjualan. Sedangkan dalam pegadaian konvensional, uang kelebihan sama dengan hasil lelang, dikurangi dengan uang pinjaman, ditambah sewa model, dan biaya lelang. Yang terakhir, yaitu pegadaian syariah, bila uang kelebihan tidak diambil dalam jangka waktu setahun, maka akan diserahkan pada lembaga ZIS. Dan pada pegadaian konvensional, uang kelebihan yang tidak diambil dalam setahun menjadi milik perusahaan.